Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan Allah muliakan Abuya Mursyid kita dan keluarga besarnya, juga Kiai Haji Ali Abdullah dan para kiai yang lainnya, para abu, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Yang akan saya sampaikan sebenarnya tadi sudah bagus sekali oleh Kiai Ali, dan beliau ini memiliki jabatan strategis dan memang mengkaji tentang thariqah. Jadi tidak ada thariqah yang sesat, itu tidak ada. Kan kalau di Jawa Barat, Kiai Ali ya, Pulau Jawa, tidak ada orang zikir disesat-sesatkan, tidak ada. Thariqah yang mutabaruh hampir berapa ya, 60 lebih, 43 itu mutabaruh. Sudah selesai diskusinya dan Habib Lutfi akan mengumpulkan ulama-ulama sedunia. Udah berapa kali selesai ya. Saya ingin menyampaikan tentang zikir la ilaha illallah. Mari kita mulai dari kitab Jamil Jawami. Ini masih kembali kepada ilmu alam hukum. Apakah panjang 3 alif, 6 harakat, 7 alif, 14 harakat itu adalah hal yang mutawatir menurut ulama-ulama qiraat? Tidak. Silahkan buka Jamil Jawami. Yang mutawatir itu mad 1 alif 2 harakat. Itu yang harus tenang. 1 alif 2 harakat. Karena 1 alif 2 harakat. Maka man qala la ilaha illallah wa maddaha. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkannya. Kemudian silahkan lihat di dalam Sanusi halaman 53. Lihat atau buka. Tadi saya sudah Jamul Jawami, kemudian juga ada di dalam kitab Al-Asmaul Husna. Itu Kiai Ali ini jago kitab-kitab kayak begitu. Itu karangan Imam Ar-Razi. Maddaha 7 alif berarti 14 harakah. La, maka dosanya akan diampuni oleh Allah 4.000 dosa. Laknat. La. Lalu bagaimana pandangan ulama thariqah di dalam mendapatkan la ilaha illallah? Lihat dalam kitab itu, lihat. Padahal sebelum Indonesia merdeka kitab itu udah ada. Kenapa jarang baca? Illa bitoriqatin, illa ayyamurahu syaykhuhu bitoriqatin fayatba'uha. Terkecuali ajaran seorang guru thariqah di dalam melafadzkan la ilaha illallah, jangan kamu lagi bahas tentang berapa panjang dan pendeknya. Fayatba'uha, ikutin. Ngomongin tajwid lagi mentah. Kayak tadi udah jadi baju nanyain kapas lagi. Mentah di wae Kiai Ali. Udah mateng tinggal makan, mentah lagi mau kapan selesai? Betul. Baca tuh kitabnya, baca. Itu Sanusi halaman 53.
Dari sini ntar santri langsung buka ya, langsung stabilo tuh. Illa bitoriqatin fayatba'uha illa ayyamurahu syaihuhu bitoriqatin fayatba'uha. Ikutin karena guru thariqah di dalam mengajarkan bukan hanya pandang pendek tetapi futur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi jangan la ilaha illallah, ingat la ilaha illallahnya, lari. Itu hanya dalam ilmu usul, hanya center. Ada yang disenter oleh kalimat la ilaha illallah, hakikat Allah. Itu yang dia nggak bisa merinding itu. Udah ikutin aja. Itu hak jatuh ke bawah, itu masuk ke latifatul qalbi. Masuk ke latifatul qalbi, lalu hati kita, latifatul qalbi kita ini mengalir darah, lalu dikompak sampai kepada sumsum sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lahmi wa fi muhi wa fi azmi. Maka di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, badan kita penuh dengan cahaya Allah. Ini yang dicari oleh orang thariqah. Satu, silakan buka dalam kitab Imam Ar-Razi, nama kitabnya Asmaul Husna. Di sana dibahas tentang asma dan perbedaan asma dan sifat. Lalu bagaimana orang yang mentakror la ilaha. Takror itu patokannya 3 sana. Nah itu ikuti guru. Maka dari sini udah selesai. Kita banyak-banyak ya Allah, kitabnya tebal-tebal, Sanusi nggak dibaca. Mudah-mudahan di dalam kita berzikir, Pak, ini Abuya malam sudah mendoakan kepada kita, karena memang tidak ada kalimat yang cepat untuk tembus ke Allah kecuali nafi dan isbat. Untuk pengamal yang belum sampai kepada tingkatan muraqabah, kan nanti ada Naqsabandiyahnya, itu ada pendidikan muraqabah khafi. Itu udah zikir paling tinggi buat orang-orang yang belum sampai pada tingkatan khafi. Maka jahar dulu la ilaha illallah, dan goyangnya wa arsalna riyah lawaki. Orang thariqah goyangnya aja diajarkan ke atas. La meliwati 2 latifah, latifatul ahfa, nafas langsung masukin ke nafas, kemudian ilaha ke kanan, udah 2 latifah. Khafi ruh geser kemudian ke kiri, sir langsung masuk latifatul qalbi. Wa arsalna riyah lawaki. Maka kalau bukan orang thariqah yang sudah mendapatkan baiat, di saat zikir la ilaha illallah nggak goyang. Benar. Illallah la ilaha illallah la ilaha, kayak tiang listrik, nggak goyang. Benar apa benar? Nggak goyang, nggak bisa. Kenapa Pak tidak bisa? Kenapa? Karena tadi belum mengenal latifah yang 7. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, nafas, qala, biyah, jami'ul badan. Maka orang thariqah la ilaha illallah wa arsalna riyah lawaqih. Kami utus, kata Allah, angin supaya pepohonan ini berbuah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada udara, angin yang Allah terpakkan pada pepohonan, tentu tidak ada buah-buahan, Pak. Pohon yang tidak berbuah didekatkan dengan pohon yang sudah berbuah. Pohon mangga yang belum berbuah, jika dia dekat dengan pohon mangga yang sudah berbuah, lalu Allah utus angin, terjadi serbuk sari dalam ilmu biologi. Maka pohon yang belum berbuah akan berbuah karena dia bertetangga dengan pohon yang sudah berbuah.
maka harus goyang itu pohon. Di saat ditiup angin serbuk sari ada. Maka orang di saat zikir la ilaha illallah kita rame-rame, sebenarnya kita sedang membagikan rahasia zikir sesama kita. Lalu kemudian kita menjadi tentram, keyakinan bertambah. Inilah wa arsalna riyah lawaqih. Listrik di saat kita lihat banyak udara yang datang tetap tidak ada manfaatnya. Maka orang thariqah goyangnya diatur, semakin kesana semakin kesana semakin dekat, bagaikan seorang anak yang lama tidak melihat orang tuanya hampir 2 tahun. Tak kala dilihat orang tuanya di bawah pohon sana, lalu dia lari semakin kencang semakin kencang. Begitu juga orang thariqah, semakin nikmat semakin kencang di dalam berzikirnya sampai suaranya tidak terdengar lagi. Illa hamzah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kayak seorang anak yang rindu untuk disikap oleh orang tuanya, kayak kita rindu untuk dekat disikap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dirasakan oleh orang yang enggak berthariqah. Illallah la ilaha pelan-pelan illallah la ilaha illallah. Ya kalau 2000 ngantuk juga dia. Betul-betul. Mau kapan larinya menghadap Allah? Coba dah kayak malam. Baru 33 illallah la ilaha illallah. Itu latifah Bapak udah lari kan, illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu hak turun ke dalam, itu yang gak dirasakan oleh orang yang enggak berthariqah. Maka silahkan buka kitab tersebut. Illa ayya'murahu syaykhuhu fayatba'uha. Kenapa harus ikut guru? Qadama sidqin. Para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, kenapa beliau ini mulia? Karena mengikuti telapak Rasulullah, isyarah mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu kenapa tabi'in begitu mulia? Mengikuti telapak sahabat. Lalu kita mengikuti telapak siapa? Di dalam berthariqah ikuti telapak guru. Apapun kata guru ikuti. Karena guru sudah ma'rifat. Katanya pengen ma'rifat, lo kok pengen jalan sendiri? Zikirnya pengen jalan sendiri. Illallah la ilaha illallah kayak tiang listrik. La ilaha illallah sambil tangannya megang berkat. La ilaha illallah. Itu bukan ma'rifat ke Allah, ke ma'rifat ikan ayam. Orang thariqah di saat la ilaha illallah takror, kata Imam Ar-Razi, maka dia akan berangkat ruhaniyahnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hal wa makan itu perjalanan ruhaniyah. Makanya robitoh amat diperlukan. Semakin kuat kita berrobitoh, semakin cepat kita untuk didekat oleh kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kata hadis Rasulullah, ghammid ainaika ya Ali. Di saat engkau melafazkan la ilaha illallah, pejamkan matamu ya Ali. Ghammid ainaik, dua-duanya jangan satu, pejamkan supaya kamu cepat memandang Allah. Kalimatnya harus ada la ilaha illallah. Udah ikuti guru aja, ikuti guru. Nggak ikuti guru, mau ikut siapa sih? Kitabnya ada. Lain tuh baca begitu ngikutin siapa? Benar nggak Rasulullah bacanya begitu? Tanyain dah. Dia juga nggak ada kasetnya. Bagaimana Rasulullah coba mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Panjang pendek itu tidak mutawatir. Jamil jawab. Katanya ahli usul. Kalau ngaji beneran sekalian buka. Kiai jago sejarah thariqah. Enggak. Yang mutawatirah itu 1 alif 2 harakat. Maka mad wajib, muttasil, mad jaij, munfasil bukan masalah mutawatir. Enggak. Yang penting 1 alif 2. Makanya nanti ada bilafzil ada, membaca Quran itu murid kadang mengikuti guru. Maka pernah kalau guru kiroat 7 punya murid 7, tentu 7-7-nya beda-beda itu cara baca Qurannya. Min qabilil ada, karena murid ngikutin lidah guru.
Maka dari situ kemudian disepakati tentang qiraat sab'ah, orang-orang sampai asyarah. Nah dari sini Bapak kita zikir seperti itu, ikutin guru, dan kita pakai latifah dan goyang. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah, rohnya berangkat. Asik. Buya kan harus illallah, la ilaha illallah, udah hilang. Itu kita pengen begitu. Kalau udah bisa ya udah diam. Tapi benar, jangan ngantuk. Ikut-ikut Buya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ngiler. Kalau kita ya keras illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu rasanya kayak apa di urat itu. Di latifatul ahfa marotibul insan makom Rasulullah. Orang yang bukan thariqah nggak tahu itu makom Rasulullah, latifatul ahfa. Bagaimana ngerangin itu buat orang yang belum merasakan? Susah. Gimana coba Kiai Amsar ya? Nerangin mahabbah Rasulullah pada latifatul akhfa, bisa kelak naik ke atas itu kayak apa nikmatnya itu. Dan itu sesuatu yang wakil, buktinya mana? Banyak alim ulama yang sudah menjadi wali min auliyaillah. Mudah-mudahan zikir Latif Seribe ini selalu ramai dan barokah dan panjang umur. Dan ternyata dari murid-murid Buya yang sudah meninggalnya baik-baik, semuanya baik-baik sudah meninggal. Karena memang tadi orang yang melafazkan la ilaha illallah baru sekali saja sudah 4.000 dosa. Dosa gede kecil kabairo, dosa gede. Karena kita sudah ada MPU, itu MPU untuk MPTT. Banyak ya kitab-kitabnya nanya ya Pak ya. Nah itu kalau sekali lah, kalau kita sampai 1.000 loh, kalau bacanya sampai kita panah berapa pahalanya? Nggak ada, itu langsung Allah, malaikat aja nggak ngeliat Pak. Malaikat nggak bisa nyata, Allah langsung. Lalu kalau kita meninggal di saat hati kita hangat, di saat menyebutkan la ilaha illallah, kayak apa nikmatnya kita Pak. Hadirin rahimakumullah. Abu Hurairah, sahabat yang lainnya banyak sekali, Ka'ab bin Zubair, banyak sekali ulama-ulama thariqah. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengamalkan ini sampai kita wafat pulang menghadap Allah. Saya rasa segitu. Coba lihat kitabnya ya, lihat kitabnya ya, supaya selesai lah ya. Kita orang thariqah diajarkan bayat ba'uha, ngikutin guru. Ente ngikutin siapa? Kita ngikutin kitab. Pengarang kitabnya begitu nggak nyebut la ilaha illallah? Bagaimana prakteknya? Apa dia ngedenger langsung dari pengarang kitab? Dan itu bukan masalah mutawatirah. Lihat Jamil Jawami. Kalau kita dari guru begitu ya udah enak, ikutin guru. Dan guru sampai ke guru sampai kepada Rasulullah. Gomit ainaika ya Ali, pejamkan matamu di saat kamu mengucapkan la ilaha illallah. Dah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon izin Buya habis Johor, saya mesti izin pulang. Dan juga terima kasih kepada jamaah semuanya. Mohon maaf, biasanya yang banyak ngomong banyak salah ya, banyak dosa, maafkan saya yang mudah diikhlaskan. Apabila ada kesalahan dan keapaan, semoga Buya panjang umur dan sehat walafiat. Juga Kiai Ali, mudah-mudahan jangan cuma sekali, sering kesini ke Aceh enak, semuanya makanannya enak-enak, kopinya terutama nggak nemuin kalau di Bogor. Udah paling enak kopi Aceh, juga masakannya ibu-ibu, umi-umi itu masakannya enak ya, rempah-rempahnya terasa. Karena rempah-rempah di Bogor itu udah lama, sampai ke sana udah garing, udah kering. Di sini masih segar-segar gitu ya, enak-enak. Insyaallah Kiai Ali akan sering kesini karena ilmunya dibutuhkan. Beliau juga doktor lagi ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.